بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Bapak Ibu hadirin hadirat, pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, semoga ya Rabb semua selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabil khusus para jamaah Masjid Babu Taubah, para imam, penurus masjid Jami' Babu Taubah, semoga ya Rabb selalu sehat walafiat. Ya, dan ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Babu Taubah luar biasa semangat, semoga istiqamah ya dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Masya Allah penyampaian dan tausiyah kalimat yang sangat indah dari Al-Mukarram Ustadzuna Ustadz Asmar Lambu dan Ustadzah Aini Aryani yang sangat luar biasa. Kalau boleh Ustadz izinkan saya kasih kesimpulan dari Ustadz, karena sangat penting ini kita dekat pemilu, gimana kita menjaga ketenangan hati. Iya, dari Ustadz itu penyampaian yang sangat luar biasa. Karena Allah, berarti kalau kita mau milih siapapun, milih karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi. Kalau ingin mencari ketenangan hati, ya, karena Allah, dan semua yang terjadi ditakdirkan oleh Allah. Kita ridha dan terima, ya, ketuntunan Allah. Dan yang paling penting itu kita kembali kepada Allah. Artinya siapapun silakan bebas milih siapa, tapi yakin nanti kita kembali kepada Allah. Kalau bekerjaan kita baik, dibalas oleh Allah dengan baik. Kalau bekerja yang salah, yang buruk, nanti dihisab yaumul qiyamah. Masing-masing lihatlah kalbunya lari kemana. Karena itu enggak mungkin hati itu tenang, kecuali kita kerja, kita amalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fi ilmukum Ustadz Asmar Lambu dan Ustadz Aini. Jujur saja, tadi dari Ustadz Aini hal yang sangat penting sekali. Insya Allah saya sampaikan kunci-kunci kebahagiaan, ketenangan hati secara umum. Tapi yang sampaikan dari Ustazah Aini itu belum pernah saya pikir ini. Ini hal penting, tapi belum pernah saya pikir itu membuat hati kita tenang. Apa itu? Kita membayar hak orang. Karena banyak orang yang salat, ibadah, istiqamah, baca Quran, tetapi enggak peduli dengan hak orang lain. Wallahi enggak mungkin hatinya tenang. Dia ingin menikmati kehidupan dengan harta orang lain, tidak bayar hak orang lain. Walaupun dia orang saleh, salat, ibadah, qiyamul lail, wallahi enggak mungkin hatinya tenang kalau dia tahan hak orang lain. Terima kasih Ustadz Aini, jazakumullah khair. Semoga ya Rabb apa yang disampaikan dari Ustadz-Ustadzah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kunci kebahagiaan, saya kasih 3 saja, singkat. Supaya mudah kita hafal dan amalkan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, ketenangan, kebahagiaan hati, semua kita cari. Semua manusia mencari ketenangan, kebahagiaan hati. Baik orang itu muslim maupun tidak. Baik orang itu mukmin maupun tidak. Dia bekerja keras mencari apa? Ingin tenang hatinya, ingin bahagia, ingin damai. Wallahi demi Allah, gak mungkin hati itu tenang, bahagia, senang, kecuali kita kembali kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati itu diciptakan oleh Allah. Allah yang menentukan cara hati itu bahagia dan tenang. Tidak ada cara kecuali
dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 poin sangat penting. Yang pertama, taubat dan istighfar. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang merusak hati. Kalau saya kasih madu yang asli, yang mahal, yang bagus, Bapak Ibu punya piring, tapi piring itu kotor. Berani enggak isi madu padahal piringnya kotor? Enggak bisa. Harus bersihkan dulu, baru isi sesuatu yang asli, yang bagus, yang mahal. Zikrullah, bacaan Quran dan lain sebagainya, itu sangat mahal. Sebelum isi, bersihkan dulu hati. Kenapa banyak di antara kita baca Quran, berzikir, beribadah, tapi hatinya belum tenang? Karena belum mulai membersihkan hati. Masih banyak dosa, kesalahan, belum siap meninggalkan dosa dan maksiat. Belum siap. Dia masih rutin salat, ibadah, tapi dalam hatinya belum siap sampai saat ini meninggalkan dosa dan maksiat. Gak mungkin hatinya tenang. Karena itu bersihkan hati. Kenapa seorang itu kalau dia taubat, taubatan nasuha, beliau nangis. Bukan sedih, karena bahagia, senang. Allah berikan ketenangan, kebahagiaan. Sampai dia nangis menitis air mata. Karena apa? Karena saat bertaubat, saat beristighfar, dia dekat dengan Allah. Allah, bayangkan Bapak Ibu, Allah senang, Allah bahagia ketika seorang itu bertaubat dan kembali kepadanya. Karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat, pemirsa TV One, usahakan setiap hari bertaubat dan istighfar. Setiap hari mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nabi SAW bayangkan, Rasulullah SAW yang tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah. Dalam satu majlis, sahabat berkata, Ibnu Umar, قال saya memantau Rasulullah SAW fil majlis al-wahid, dalam satu majlis beliau membaca istighfar, Rabbi ighfirli wa tub alai innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ighfirli wa tub alai innaka antat tawwabul ghafur. Dalam satu majlis lebih dari 80 kali. Bayangkan, kata Ibnu Umar, saking mereka mencintai Rasulullah SAW, mereka memantau dalam satu majlis berapa kali dia istighfar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga ya Rabb kita selalu beristighfar, bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu karena katanya waktunya habis, padahal baru mulai ini. Astagfirullahaladzim. Ya, singkat saja taubat istighfar. Yang kedua sangat penting selalu membaca Al-Quran. Yang ketiga selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh 3 kali kita sama-sama istighfar. Semoga ya Rabb dosa kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita selalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بارك الله فيك.